Perpustakaan kampus selalu menjadi tempat yang tenang dan damai, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari mahasiswa. Dengan rak-rak buku yang menjulang tinggi dan aroma kertas yang khas, tempat ini seolah-olah menyimpan ribuan cerita yang menunggu untuk ditemukan. Disinilah Rizky, seorang mahasiswa tahun ketiga yang dikenal karena ketampanannya dan kepribadiannya yang karismatik, menghabiskan waktu untuk mencari referensi untuk tugas kuliahnya. Hari itu, Rizky datang lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan kaos hitam yang pas di tubuhnya dan celana jeans yang membuatnya terlihat semakin menarik. Dengan langkah percaya diri, ia melangkah ke dalam perpustakaan, merasakan ketenangan yang menyelimuti ruangan. Ia tahu bahwa di antara rak-rak buku itu, ia akan menemukan inspirasi untuk tugasnya. Namun, ia tidak menyangka bahwa hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar pencarian akademis. Saat Rizky berjalan menyusuri lorong rak buku, matanya tertuju pada judul-judul buku yang berjejer rapi. Ia terhenti sejenak di depan rak buku sastra, mencari-cari buku yang mungkin bisa membantunya. Namun, saat ia berbalik, tanpa sengaja ia menabrak seseorang. "Maaf," serunya, cepat-cepat mengangkat pandangannya. Di depannya berdiri Laras, seorang mahasiswi cantik dengan rambut panjang yang tergerai dan mata yang bersinar. Ia mengenakan gaun sederhana yang menonjolkan kecantikannya. Senyumnya yang manis membuat Rizky terpesona seketika. "Tidak apa-apa," jawab Laras, sedikit tersipu. "Aku juga tidak melihat." Mereka berdua tertawa kecil, dan Rizky merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam suasana itu. Laras tampak begitu ceria dan hangat, membuatnya merasa nyaman. Rizky tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan betapa cantiknya Laras, dengan wajahnya yang bersinar dan senyumnya yang tulus. "Namaku Rizky," ia memperkenalkan diri, berusaha untuk tidak terlihat gugup. "Laras," jawabnya, masih dengan senyum yang menawan. "Kau sering ke sini?" "Cukup sering. Aku suka suasana di perpustakaan ini." Rasanya tenang, Rizky menjawab, berusaha untuk menjaga percakapan tetap mengalir. Laras mengangguk, dan mereka mulai berbincang tentang buku-buku favorit mereka. Rizky merasa terpesona oleh cara Laras berbicara. Ia memiliki cara yang unik dalam menjelaskan pandangannya tentang sastra, dan Rizky tidak bisa tidak terpesona oleh kecerdasannya. "Jadi, apa buku favoritmu?" tanya Laras, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Aku suka Laskar Pelangi." "Buku itu mengajarkan banyak hal tentang persahabatan dan perjuangan," jawab Rizky, merasa semakin nyaman. "Ah, itu buku yang luar biasa. Aku juga suka." Pesan di dalamnya sangat menginspirasi, Laras menjawab dengan semangat. Percakapan mereka terus berlanjut, dan Rizky merasa seolah-olah waktu berhenti. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan kampus, impian, dan harapan masa depan. Setiap kali Laras tertawa, Rizky merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Ada sesuatu yang membuatnya merasa terhubung dengan Laras, meskipun mereka baru saja bertemu. Saat mereka berbincang, Rizky tidak bisa mengabaikan ketegangan yang mulai muncul di antara mereka. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat meraih buku yang sama, ada percikan kecil yang membuat suasana semakin hangat. Rizky berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan perasaannya, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk mengabaikannya. "Rizky, kau suka membaca puisi?" tanya Laras tiba-tiba, mengalihkan perhatian Rizky dari pikirannya. "Ya, aku suka. Puisi bisa sangat menyentuh," jawabnya, merasa senang bisa berbagi minat yang sama. "Kalau begitu, aku punya puisi favorit yang ingin aku tunjukkan padamu," Laras berkata, matanya bersinar penuh semangat. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari puisi yang dimaksud. Rizky memperhatikan Laras dengan penuh perhatian. Ia terpesona oleh cara Laras berbicara tentang puisi, seolah-olah setiap kata memiliki makna yang dalam. Ketika Laras akhirnya menemukan puisi yang dimaksud, ia membacanya dengan suara lembut yang membuat Rizky terpesona. "Indah sekali," Rizky berkomentar setelah Laras selesai membaca. "Kau benar-benar memiliki bakat dalam merasakan kata-kata." Laras tersipu, senyumnya semakin lebar. "Terima kasih, Rizky. Aku hanya suka berbagi hal-hal yang aku cintai." Saat mereka melanjutkan percakapan, Rizky merasa semakin terikat dengan Laras. Ia tidak ingin momen ini berakhir. Namun, saat ia melihat jam di dinding, ia menyadari bahwa waktu telah berlalu lebih cepat dari yang ia kira. "Sepertinya aku harus kembali ke kelas," kata Rizky, sedikit enggan.
Ya, aku juga. Tapi aku senang bisa bertemu denganmu hari ini, Laras menjawab, matanya berbinar. Begitu juga aku. Mungkin kita bisa bertemu lagi di sini? Rizky bertanya, berharap Laras akan setuju. Ya, aku akan senang sekali, Laras menjawab, dan Rizky merasakan harapan yang tumbuh di dalam hatinya. Mereka berdua berjalan menuju pintu keluar, dan saat mereka berpisah, Rizky merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan yang baru saja dimulai. Ada ketegangan yang tak terucapkan, sebuah janji yang mengikat mereka dalam momen itu. Saat Rizky melangkah keluar dari perpustakaan, ia tidak bisa menghilangkan senyum di wajahnya. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Hari-hari berlalu setelah pertemuan tak terduga di perpustakaan, dan Rizky tidak bisa menghilangkan ingatan tentang Laras dari pikirannya. Setiap kali ia melangkah ke dalam perpustakaan, hatinya berdebar-debar, berharap untuk melihat senyumnya yang menawan. Ia merasa seolah-olah ada magnet yang menariknya ke tempat itu, dan setiap kali ia melihat rak-rak buku, ia teringat pada percakapan hangat yang mereka bagi. Suatu sore, saat Rizky sedang mencari referensi untuk tugas kuliah, ia melihat Laras duduk di sudut perpustakaan yang sepi. Ia mengenakan sweater longgar berwarna pastel dan celana jeans, tampak santai namun tetap cantik. Rizky merasa jantungnya berdegup kencang saat ia mendekat, berusaha untuk tidak terlihat terlalu bersemangat. "Hei, Laras," sapanya, berusaha terdengar santai. Laras menoleh dan wajahnya langsung bersinar saat melihat Rizky. "Rizky, senang melihatmu lagi." Ia tersenyum, dan Rizky merasa seolah-olah dunia di sekeliling mereka menghilang. "Apakah kau sedang membaca?" tanya Rizky, melihat buku yang terbuka di depan Laras. "Ya, ini novel yang sangat menarik." "Judulnya, Pulang," jawab Laras, menunjukkan sampul buku tersebut. "Kau harus membacanya. Ceritanya sangat menyentuh." Rizky mengangguk, merasa tertarik. "Aku akan mencobanya. Apa kau ingin berbagi tempat duduk? Sepertinya aku bisa menggunakan teman untuk belajar." "Dengan senang hati." Laras menjawab, menggeser tasnya untuk memberi ruang bagi Rizky. Mereka duduk bersebelahan, dan Rizky merasakan kehangatan yang menyelimuti mereka. Suasana di perpustakaan yang tenang membuat mereka merasa nyaman, dan mereka mulai berbagi cerita tentang buku-buku yang mereka baca. Setiap kali Laras berbicara, Rizky terpesona oleh cara ia mengungkapkan pikirannya. Ada sesuatu yang sangat menarik tentang cara Laras melihat dunia. "Jadi, apa yang kau lakukan setelah kuliah?" tanya Laras, menatap Rizky dengan penuh rasa ingin tahu. "Aku biasanya berolahraga atau menghabiskan waktu dengan teman-teman. Tapi sekarang, aku lebih suka menghabiskan waktu di sini," Rizky menjawab, tersenyum. "Kau membuat perpustakaan ini terasa lebih hidup." Laras tertawa kecil, dan Rizky merasa hatinya bergetar. "Aku juga suka menghabiskan waktu di sini. Rasanya seperti menemukan dunia baru di antara buku-buku." Mereka melanjutkan percakapan, dan Rizky merasa semakin dekat dengan Laras. Saat mereka berbagi cerita, Rizky tidak bisa mengabaikan ketegangan yang mulai muncul di antara mereka. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat meraih buku yang sama, ada percikan kecil yang membuat suasana semakin hangat. "Rizky, kau tahu, aku merasa kita memiliki banyak kesamaan," Laras berkata, matanya berbinar. "Sepertinya kita bisa berbagi banyak hal." "Ya, aku merasakannya juga," Rizky menjawab, berusaha untuk tidak terlihat terlalu bersemangat. "Aku senang bisa mengenalmu lebih dekat." Saat mereka berbincang, Rizky merasakan keinginan untuk lebih dekat dengan Laras. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kehidupannya, impian, dan harapannya. Namun, ia juga merasa ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Ketegangan di antara mereka semakin kuat, dan Rizky tahu bahwa ia harus mengambil langkah berani. "Laras, bagaimana kalau kita pergi ke kafe setelah ini? Aku ingin mendengar lebih banyak tentangmu," Rizky mengusulkan, berharap Laras akan setuju. Laras terlihat terkejut, tetapi senyumnya tidak pudar. "Itu terdengar menyenangkan. Aku akan senang sekali." Setelah menyelesaikan tugas mereka di perpustakaan, Rizky dan Laras berjalan keluar bersama. Suasana di luar terasa segar, dan sinar matahari sore memberikan kehangatan yang menyenangkan. Mereka menuju kafe kecil di dekat kampus, tempat yang sering dikunjungi mahasiswa untuk bersantai.
Di dalam kafe, mereka memilih meja di sudut yang tenang. Rizky memesan kopi, sementara Laras memilih teh herbal. Saat menunggu pesanan mereka, Rizky merasa semakin bersemangat. Ia ingin tahu lebih banyak tentang Laras, dan ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tepat. Jadi, apa yang membuatmu tertarik pada sastra? Tanya Rizky, memulai percakapan. Laras tersenyum, matanya berbinar. Aku selalu mencintai cerita. Sejak kecil, aku suka membaca. Rasanya seperti bisa menjelajahi dunia lain tanpa harus pergi kemanapun. Rizky mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku juga merasakannya. Buku bisa membawa kita ke tempat-tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka berbagi cerita tentang buku-buku yang mereka baca, dan Rizky merasa semakin terhubung dengan Laras. Setiap kali Laras berbicara, ia merasakan ketertarikan yang mendalam. Ada sesuatu yang membuatnya ingin melindungi dan mendukung Laras, dan ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Setelah beberapa saat, pesanan mereka tiba. Mereka mulai menikmati minuman mereka sambil melanjutkan percakapan. Rizky merasa suasana semakin intim, dan ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan betapa cantiknya Laras saat ia tersenyum. Rizky, aku senang bisa menghabiskan waktu bersamamu. Rasanya seperti kita sudah saling mengenal lama, Laras berkata, menatapnya dengan penuh kehangatan. Begitu juga aku, Laras. Aku merasa kita memiliki koneksi yang istimewa, Rizky menjawab, berusaha untuk jujur. Saat mereka berbincang, Rizky merasakan dorongan untuk lebih dekat dengan Laras. Ia ingin merasakan kehangatan tubuhnya, ingin merasakan detak jantungnya yang berirama. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati. Ia tidak ingin merusak momen indah ini. Setelah beberapa saat, Rizky mengambil keberanian. Laras, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Tentu saja, apa saja, Laras menjawab, matanya penuh rasa ingin tahu. Apakah kau percaya pada cinta yang tumbuh dari persahabatan? Rizky bertanya, menatap Laras dengan serius. Laras terdiam sejenak, seolah-olah merenungkan pertanyaannya. Aku percaya bahwa cinta bisa muncul dari berbagai bentuk hubungan. Terkadang, orang yang kita anggap sebagai teman bisa menjadi lebih dari itu. Rizky merasakan harapan yang tumbuh di dalam hatinya. Aku merasa kita memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar teman. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, Laras. Laras tersenyum, dan Rizky merasa jantungnya berdebar. Aku juga merasakannya, Rizky. Ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Rizky merasa seolah-olah dunia di sekeliling mereka menghilang. Ia ingin meraih tangan Laras, tetapi ia tahu bahwa ia harus menunggu momen yang tepat. Ketegangan di antara mereka semakin kuat, dan Rizky tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar. Setelah menghabiskan waktu di kafe, mereka memutuskan untuk kembali ke kampus. Saat berjalan bersebelahan, Rizky merasakan kehangatan Laras di sampingnya. Ia ingin mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Laras, tetapi ia menahan diri. Ia ingin memastikan bahwa momen itu sempurna. Saat mereka tiba di kampus, Laras menoleh ke Rizky. Terima kasih untuk hari ini. Aku sangat senang bisa menghabiskan waktu bersamamu. Begitu juga aku, Laras. Aku berharap kita bisa melakukan ini lagi, Rizky menjawab, merasakan harapan yang tumbuh di dalam hatinya. Mereka berpisah di depan gedung kampus, dan saat Laras melambaikan tangan, Rizky merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan yang baru saja dimulai. Ada janji yang tak terucapkan di antara mereka, menandakan bahwa hubungan ini akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Namun, di balik semua perasaan itu, Rizky juga merasakan keraguan. Ia tahu bahwa ia harus mengambil langkah berani untuk mengungkapkan perasaannya. Ketegangan yang terbangun di antara mereka semakin kuat, dan Rizky tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Ia ingin memastikan bahwa Laras tahu betapa istimewanya ia baginya. Suatu sore, setelah beberapa hari tidak bertemu, Rizky memutuskan untuk mengajak Laras ke tempat yang lebih pribadi. Ia ingin berbicara dengan Laras tanpa gangguan, dan ia tahu bahwa ada sebuah taman kecil di dekat kampus yang bisa menjadi tempat yang sempurna. Dengan hati yang berdebar, ia mengirim pesan kepada Laras. Hei, Laras. Apa kau mau pergi ke taman setelah kuliah? Aku ingin berbicara denganmu. Tak lama kemudian, Laras membalas. Tentu, Rizky. Aku akan menunggu di depan gedung kuliah.
Rizky merasa lega dan bersemangat. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Setelah kuliah, ia berjalan menuju gedung kuliah dengan langkah mantap, berusaha menenangkan jantungnya yang berdebar. Saat ia tiba di depan gedung, ia melihat Laras sudah menunggu. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda yang membuatnya terlihat semakin cantik. Senyumnya yang cerah membuat Rizky merasa seolah-olah semua keraguannya menghilang. "Hei, Laras," sapanya, berusaha terdengar santai. "Hei, Rizky. Senang melihatmu." Laras menjawab, matanya berbinar. Mereka berjalan beriringan menuju taman, dan suasana di sekitar mereka terasa segar. Pepohonan yang rimbun dan bunga-bunga yang bermekaran memberikan nuansa romantis yang sempurna. Rizky merasa semakin bersemangat saat mereka tiba di sebuah bangku yang terletak di bawah pohon rindang. "Ini tempat yang bagus," kata Laras, duduk di bangku. Rizky duduk di sampingnya, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. "Laras, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting," Rizky memulai, suaranya sedikit bergetar. Laras menatapnya dengan penuh perhatian. "Tentu, apa yang ingin kau bicarakan?" Rizky menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku merasa kita memiliki koneksi yang istimewa. Sejak pertama kali kita bertemu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak bisa mengabaikannya." Laras terdiam sejenak, seolah-olah merenungkan kata-kata Rizky. "Aku juga merasakannya, Rizky. Setiap kali kita bersama, aku merasa nyaman dan bahagia. Jadi, aku ingin tahu apakah kau juga merasakan hal yang sama. Apakah kau ingin kita mencoba untuk lebih dari sekadar teman?" Rizky bertanya, menatap Laras dengan serius. Laras tersenyum, dan Rizky merasakan harapan yang tumbuh di dalam hatinya. "Aku ingin sekali, Rizky. Aku sudah lama menunggu momen ini." Rizky merasa seolah-olah beban yang berat terangkat dari pundaknya. "Jadi, kita sepakat? Kita akan mencoba untuk lebih dekat." "Ya, aku ingin kita menjelajahi perasaan ini bersama-sama," Laras menjawab, matanya bersinar penuh semangat. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Rizky merasa seolah-olah dunia di sekeliling mereka menghilang. Ia ingin meraih tangan Laras, tetapi ia menunggu momen yang tepat. Ketegangan di antara mereka semakin kuat, dan Rizky tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar. "Laras, aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu menghargai perasaanmu. Aku ingin kita saling mendukung satu sama lain," Rizky berkata, suaranya penuh ketulusan. "Aku juga, Rizky. Aku percaya kita bisa saling melengkapi," Laras menjawab, senyumnya semakin lebar. Setelah beberapa saat, Rizky akhirnya memberanikan diri untuk meraih tangan Laras. Ia menggenggamnya dengan lembut, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Laras menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, dan Rizky merasa jantungnya berdebar kencang. "Rizky, aku senang kita bisa berbicara tentang ini." Rasanya seperti beban yang berat terangkat, Laras berkata, matanya berbinar. "Begitu juga aku, Laras. Aku merasa kita bisa menghadapi apapun bersama-sama," Rizky menjawab, merasakan keinginan untuk melindungi Laras. Mereka duduk dalam keheningan, menikmati momen yang penuh makna. Rizky merasa semakin dekat dengan Laras, dan ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin mengenal Laras lebih dalam, ingin tahu tentang impian dan harapannya. "Laras, apa impian terbesarmu?" tanya Rizky, ingin tahu lebih banyak tentang gadis di sampingnya. Laras tersenyum, matanya berbinar. "Aku ingin menjadi penulis. Aku ingin menulis cerita yang bisa menginspirasi orang lain, seperti buku-buku yang aku baca." Rizky terpesona oleh impian Laras. "Itu luar biasa. Aku yakin kau bisa mencapainya. Kau memiliki bakat yang luar biasa." "Terima kasih, Rizky. Dukunganmu berarti banyak bagiku," Laras menjawab, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi impian dan harapan satu sama lain. Setiap kata yang diucapkan semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Rizky merasa semakin terikat dengan Laras, dan ia tahu bahwa ia ingin menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Saat matahari mulai terbenam, Rizky merasa waktu berlalu begitu cepat. Ia tidak ingin momen ini berakhir. "Laras, aku ingin kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mungkin kita bisa menjadwalkan pertemuan rutin?" "Ya, aku setuju.
Aku ingin mengenalmu lebih dalam, Laras menjawab, senyumnya semakin lebar. Saat mereka bersiap untuk pulang, Rizky merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan yang baru saja dimulai. Ada janji yang tak terucapkan di antara mereka, menandakan bahwa hubungan ini akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Terima kasih untuk hari ini, Rizky. Aku sangat senang bisa berbicara denganmu, Laras berkata, menatapnya dengan penuh rasa syukur. Begitu juga aku, Laras. Aku berharap kita bisa melakukan ini lagi segera, Rizky menjawab, merasakan harapan yang tumbuh di dalam hatinya. Saat mereka berpisah di depan gedung kampus, Rizky merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan yang baru saja dimulai. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Saat Rizky melangkah pulang, ia tidak bisa menghilangkan senyum di wajahnya. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari perjalanan yang indah bersama Laras. Dengan hati yang penuh harapan, ia melangkah ke depan, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang.